Oke, selamat datang kembali di channel saya di Iqbal Farhan Syuhada. Video ini merupakan video kedua untuk playlist basic PHP atau bahasa pemrograman PHP dasar. Di video ini kita akan memulai untuk instalasi Laravelnya. Sebelumnya di sini saya menggunakan OS Ubuntu, Linux Ubuntu versi 2204. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows atau Mac mungkin uh, saya akan coba jelaskan di akhirnya. Oke, untuk menginstal PHP, kalau di Linux kita bisa buka terminal, kemudian kita tuliskan sudo apt install php. Seperti ini. PHP yang sekarang tersedia itu ada PHP 8.3. Kalau yang di laptop saya ini saya menggunakan PHP versi 8.2. Jadi setelah menginstal menginstal PHP dengan sintaks seperti ini, sudo apt install PHP, dan kita jalankan php min-v, maksudnya version, dan hasilnya keluar, ada balasannya berupa versi PHP-nya, tandanya PHP-nya sudah terinstall. Kalau di Linux saya lebih suka menginstalnya satu-satu, jadi install PHP sendiri, install MySQL sendiri, install Apache sendiri, seperti itu. Jika ingin langsung semua atau satu bundle terinstall gitu, di sini ada aplikasi namanya XAMPP. XAMPP. Nah, di sini sudah sekali install aplikasi ini, itu udah ada PHP-nya, udah ada MySQL-nya, udah ada Apache-nya, seperti itu. Oh iya, MySQL itu merupakan database ya. Database MySQL nanti akan terintegrasi sama PHP-nya. Kemudian kalau Apache itu service untuk server web. Jadi untuk kita nampilin PHP kita di browser, itu perlu service web. Seperti itu. Jika teman-teman ingin install di Windows, di sini saya sudah ada buka link atau artikel dari sitepoint.com. Di sini dijelaskan caranya untuk install PHP. Nah, di sini ada paket all-in-one, ada XAMPP, kemudian ada WAMP server, web developer. Tapi yang dipakai yang XAMPP aja untuk awal-awal. Nah, kalau ingin satu-satu seperti di Linux atau seperti yang saya lakukan sekarang, pertama-tama teman-teman bisa download PHP-nya dulu, kemudian diekstrak ke C, ke folder PHP. Jadi di-download dulu salah satu. Biasanya yang lebih aman yang treat safe. Bisa download dulu yang zip. Kemudian diekstrak di dalam drive C-nya. Diekstrak ke dalam drive C, kemudian lakukan konfigurasi PHP ini. php.ini. Nah, php.ini ini
merupakan file konfigurasi untuk extension dan eh, konfigurasi-konfigurasi lainnya. Jadi kalau mau pakai extension, kalau mau koneksi ke database MySQL, kita perlu extension PDO MySQL seperti itu. Kalau mau berurusan dengan gambar, bisa pakai extension GD gitu. Nah, kemudian tambahkan path PHP ke environment variable. Teman-teman bisa buka environment variabelnya, tekan aja tombol Windows di keyboard, kemudian cari environment variable. Nanti kemudian tampil yang seperti ini, ada Windows System Properties. Kemudian teman-teman klik di environment variable, kemudian muncul environment variable, kemudian cari yang di sistem variable ini, cari yang path. Di double klik, nanti muncul edit environment variable. Nanti teman-teman tinggal tambahkan tempat di mana ekstrak zip PHP tadi. Jadi misalkan diekstrak ke folder PHP, berarti tinggal tinggal dituliskan aja drive C kemudian folder PHP. Nah, nanti dicari path folder yang ada file php.exe. Kemudian paste di sini, kemudian di oke, kemudian apply. Kalau sudah, bisa teman-teman cek pakai CMD. Kalau yang untuk pakai Windows ya, bisa cek pakai CMD, kemudian tuliskan perintah php -v seperti yang tadi. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita mau yang all in one, biar lebih cepat, biar lebih mudah, nggak perlu banyak-banyak pengaturan lagi. Di sini ada dua opsi aplikasinya, ada XAMPP sama ada Laragon juga. Keduanya ini sama, fungsinya all in one web development application juga sama. Kalau yang di Exam, downloadnya di apachefriends.org. Di sini ada versi untuk Windows, ada untuk Linux, ada juga untuk OS X. Kemudian cara instalasi Exam ini, di sini saya juga udah buka artikelnya. Nanti akan saya taruh di deskripsi linknya. Pertama kita download dulu Exam-nya di apachefriend.org tadi. Kemudian kita pilih yang mana PHP yang mau kita install. Exam yang mau kita install. Mau yang versi 82, 81, atau 80. Tinggal di download aja. Menurut saya bagusnya download dengan versi yang paling baru. Agar pakainya bisa lama gitu. Dan lebih up to date juga. Setelah kita pilih, misalkan 8.2 tadi ada. Kita download aja. Kemudian kita double klik atau kita jalankan installernya. Di sini ditulis bahwa kadang pada proses ini muncul pesan error. Jika ada, abaikan saja dan lanjutkan dengan klik yes atau OK. Kemudian setelah terbuka installernya, window installernya, kita klik next aja. Kemudian pilih aplikasi yang mau diinstal di package ini. Di sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Mail Server, Tomcat, ada PHP, Perl,
MySQL, Webalizer, FactSetMail. Teman-teman yang bingung bisa diinstal aja semuanya, dicentang semuanya, baru klik next. Tapi kalau yang merasa tidak perlu FileZilla, tidak perlu Mercury atau Tomcat atau Perl, phpMyAdmin, Webalizer, FactSetMail, ini bisa di-uncentang aja. Kemudian pilih next. Awal-awal biar konfigurasinya mudah, biar tinggal lanjut aja untuk membahas pemrogramannya, bisa centang semua. Kemudian pilih folder instalasi. Di sini akan otomatis muncul C_sum. Jika teman-teman mau pindah ke D atau drive D atau drive E atau Z, di PC teman-teman bisa ubah huruf C-nya jadi ke D, atau buka browse file atau browse folder di sini dengan cara klik ini. Kemudian pilih lokasi mana yang teman-teman mau taruh instalasinya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih bahasa agar aman, pilih English aja. Kemudian klik next. Nah, dan proses instalasinya dimulai. Ini kalau nggak salah akan mengambil waktu 10 menit untuk proses instalasinya. Kemudian untuk menjalankan SAM-nya, di sini kita bisa langsung close ya. Atau maksudnya langsung finish aja. Kalau kita cek nanti kontrol panel exam-nya akan terbuka. Kalau nggak dicek, dia harusnya udah muncul di list menu yang ada di Windows harusnya. Untuk cara menjalankannya, buka aplikasi SAM-nya. Tinggal kita klik start, kemudian kita tulis SAM, atau klik aja ikonnya. Nah, di sini tampilan awal aplikasi SAM-nya. Nah, yang akan dihidupkan pertama kali itu yang Apache sebagai web servernya, kemudian sama MySQL. Tapi kalau nggak pakai database, di stop aja, atau nggak usah di start. Jadi cuman Apache-nya aja. Oke. Setelah Apache-nya di start, kita bisa buka browser kita, terus kita tuliskan http localhost. Jadi kita buka seperti ini, localhost. Nah, seperti ini. Oke, untuk instalasi exam seperti itu aja. Kemudian instalasi Laragon jika teman-teman memilih untuk pakai Laragon. Pertama kita download dulu Laragonnya. Di sini ada yang versi full sama portable. Kalau yang versi full dia sudah pakai PHP 8. Kalau yang portable dia masih PHP 5. Kemudian setelah di-download yang versi full, kita coba kita double klik tadi file installernya, kemudian akan tampil window welcome pack, terus kita next saja. Kemudian pilih destinasi atau lokasi penginstalannya. Kalau yang SAM tadi C, kemudian SAM, kalau di sini C Laragon. Kemudian akan tampil setup option. Jadi ini bisa dibaca aja, run Laragon ketika Windows dinyalakan.
Jadi waktu laptop atau PC dinyalakan, Laragonnya ikut aktif. Bila ingin setting seperti itu silakan dicentang. Kemudian di sini ada fitur pretty URL. Jadi kita nggak buka localhost gitu. Jadi tinggal nama projectnya aja kemudian titik dev. Jadi URL-nya lebih bagus aja gitu, kayak pakai domain gitu. Kemudian ada tambahan di sini, eh, mau ditambahin add notepad++ dan terminal to right click menu. Jadi kalau dicentang ini akan install notepad++ dan misalkan kita buka folder, kita klik kanan di dalam situ, nanti di situ ada buka terminalnya. Contohnya seperti ini. Kita buka folder, kemudian kita klik kanan, nah open terminal seperti ini. Nanti akan diinstalkan sama Laragonnya. Oke, setelah selesai, nah, teman-teman bisa coba lagi buka CMD-nya. Kemudian kita tuliskan php minfig untuk memastikan PHP-nya sudah terinstall atau belum. Misalkan belum terinstall, coba restart komputernya. Kalau sudah di restart ternyata belum ada, coba kita gunakan cara yang seperti ini. Menambahkan PHP ke environment variable. Nah, begini tampilan awalnya Laragon. Jadi di sini ada start untuk menjalankan server engine-nya, Apache atau Nginx. Jadi kalau kita klik ini dia akan uh, menampilkan bahwa Apache-nya sudah di start sama database-nya juga sudah di start. Oke. Kalau di exam dia kita buat folder project-nya di dalam C, kemudian sum, kemudian htdocs. Nah, nanti kita akan buat folder project kita di dalam situ. Kemudian kalau di Laragon tempatnya ada di C, Laragon, kemudian www. Jadi kalau satu project itu biasanya dijadikan satu folder gitu. Misalkan kita mau buat sebuah web profil. Jadi kita buat dulu folder profilnya, contohnya yang di sini. Di sini saya akan masuk ke dokumen. Nanti teman-teman kalau yang pakai exam masuk ke htdocs ya, yang di dalam exam di C. Kemudian bikin folder. New folder misalkan web profile. Seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai web profile. Kita sebut sebagai web project. Project folder, Project folder. Kita buka aja, nanti kita akan buat file PHP-nya di dalam sini gitu. Kemudian untuk menjalankannya, kalau yang pakai exam tinggal kita tulis aja localhost garis miring web profile. Seperti ini. Karena di saya tidak pakai exam jadinya nggak muncul, tapi harusnya kalau pakai exam muncul seperti ini. Localhost
Kemudian web profile ini dia membaca folder yang ada di dalam htdocs. Jadi tolong disesuaikan. Kalau bisa jangan pakai spasi nama foldernya ya. Seperti itu. Kalau untuk di Laragon tempat eh, folder web, nah folder projectnya itu ada di C Laragon www. Nanti tinggal buat folder web profile aja di situ. Kemudian kita bisa buka seperti ini juga, localhost garis miring web profile. Oke, seperti itu instalasi PHP dengan SAM dan juga Laragon. Kalau misalkan kurang jelas, teman-teman bisa coba cari di sumber lain yang lebih jelas untuk contoh instalasi dan cara menjalankannya, menjalankan exam dan Laragonnya. Oke, selanjutnya di video selanjutnya kita akan coba untuk memulai membuat file PHP dan perkenalan dengan sintak-sintak yang disediakan PHP. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.